Oke, selamat siang dan selamat datang di dalam presentasi saya yang berjudul Radar dalam Kendaraan. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, radar itu biasanya dipakai di dunia aviasi atau militer. Nah, sebenarnya untuk sekarang ini untuk pengaplikasinya tidak hanya itu saja, tapi juga bisa dalam salah satu contohnya dalam kendaraan. Nah, sebelum kita berbicara terlebih jauh, sebenarnya apa sih itu radar sebenarnya? Radar atau radio detection and ranging atau radar merupakan suatu teknologi yang menggunakan sensor elektromagnetika untuk mendeteksi, mencari lokasi, melacak, atau mengenali objek dari beberapa jenis pada beberapa jarak yang berbeda. Nah, radar sendiri itu sebenarnya bisa mendeteksi pesawat, kapal, misil musuh, dan cuaca. Radar sendiri sebenarnya untuk alatnya sendiri terdiri atas transmitter dan juga receiver. Nah, transmitternya sendiri nanti akan memproduksi sinyal elektromagnetik yang nanti diradiasikan melalui antena. Ketika sinyal tersebut mengenai objek, sinyal tersebut dipandukan dan berlawanan arah. Untuk jarak tersebut, terdapat rumus sederhana yang bisa digunakan sebagai berikut. S sama dengan C kali delta T per 2 untuk S-nya sendiri jarak, untuk C-nya sendiri adalah kecepatan cahaya, dan delta T-nya adalah selang waktunya. Nah, untuk memperjelas lagi apa apa tadi radar yang saya sebutkan sebelumnya, untuk bentuknya sendiri seperti ini. Jadi transmitter dan receivernya biasanya tergabung dalam satu alat. Lalu nanti sinyal akan ditembakkan ke objek. Nanti sinyal tersebut dipantulkan. Nanti dari rumus tersebut nanti bisa dicari jarak untuk objek tersebut. Oke, selanjutnya ini eh, radar-radar yang dipakai dalam kendaraan, dan sebenarnya khususnya untuk kendaraan ini untuk bagian dari sistem keamanannya. Cuman hanya saja untuk fitur-fitur ini hanya beberapa kendaraan saja yang dilengkapi oleh fitur ini. Nah, untuk alatnya sendiri yang pertama itu blind spot detection. Nah, jadi blind spot detection itu merupakan suatu fitur keselamatan yang dapat membantu pengemudi untuk melihat area yang tidak dapat mampu dijangkau oleh mata. Nah, mungkin kalau teman-teman suka nyetir, lalu kadang-kadang lihat di kanan tiba-tiba ada kendaraan dan mungkin hampir nabrak. Nah, untuk blind spot detection ini nanti akan mengurangi hal itu. Gimana caranya? Nanti dari mobil tersebut akan memberikan alarm ataupun ada sinyal di spion, biasanya diberi warna yang kelap-kelip untuk membuat si pengemudi aware akan apa yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya ada real traffic crossing alert. Nah, ini tuh sebenarnya merupakan fitur untuk didesain untuk membantu pengemudi untuk melihat sebenarnya ada objek apa apa sih yang di belakang mobil. Nah, biasanya eh, untuk fitur ini itu berguna di dalam parkir yang eh, seri. Nah, yang ke belakang, jadi untuk kiri kanannya sendiri ditutup oleh mobil, jadi kita tidak tahu apa yang ada di belakang. Nah, cuman hanya saja untuk fitur ini sebenarnya tidak terlalu dipakai di Indonesia karena di Indonesia sendiri sudah banyak tukang parkir. Nah, cuman fitur ini juga sangat membantu sekali. Jadi nanti ketika ada objek yang mendekat, nanti mobil akan mengerem dengan sendirinya. Oke, selanjutnya ada pedestrian detection. Nah, untuk pedestrian detection sendiri itu ketika ada objek seperti orang atau sepeda pun yang nanti akan tiba-tiba ada di depan mobil, ketika terdeteksi maka nanti mobil akan mengerem dengan sendiri sehingga untuk kecelakaannya sendiri akan bisa dikurangi. Lalu selanjutnya ini salah satu yang paling advance menurut saya, yaitu ada adaptive cruise control. Nah, adaptive cruise control ini bisa mengatur jarak kendaraan di depannya mengikuti kecepatan yang sudah di set sebelumnya. Jadi pengemudi selama perjalanan tidak perlu untuk menginjak gas atau remnya. Mobilnya akan menyetelnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Oke, tadi kalau kita udah perkenalan apa aja sih sebenarnya radar yang dipakai di dunia mobil. Nah, selanjutnya ini untuk hal yang teknisnya sendiri. Untuk tipe range sebenarnya dari radar sendiri ada di sekitar 50 meter sampai 250 meter. Nah, untuk yang 250 meternya sendiri dipakai untuk adaptive cruise control. Nah, untuk range resolution sendiri untuk dipakai di adaptive cruise control,
besar dari resolusinya sendiri sebesar 75 cm. Nah, untuk yang sisanya 7,5. Nah, untuk frekuensinya sendiri yang dipakai sekitar 70 sampai 81. Nah, sebenarnya untuk frekuensi awalnya sebenarnya ada tuh di 24 GHz, cuman frekuensi tersebut sudah tidak dipakai karena frekuensi tersebut sudah dipakai di, kalau nggak salah, di dunia antariksa. Jadi akan ditakuti nanti sinyal tersebut akan mengalami interferensi. Nah, untuk maksimal bandwidth-nya sendiri dari adaptive cruise control itu ada di 1 GHz, sedangkan untuk delay monitoring, blind spot, frequency alert, dan preset detection berada di 4 GHz. Nah, untuk maksimum EIRP-nya sendiri berada di 55 dBm dan sisanya berada di sekitar 33 sampai 45 dBm. Nah, kalau ini udah teknis, sekarang saya jelaskan gimana sih sebenarnya cara kerja dari adaptive cruise control. Nah, sebenarnya adaptive cruise control sendiri memakai teknologi dari ininya, dari radarnya itu FMCW, yaitu Frequency Modulated Continuous Wave. Nah, di dalam radar ini, transmitter dan receiver bekerja secara kontinu dan membagikan sinyal carrier yang biasa disebut chirp. Nah, chirp tersebut ditransmisikan oleh transmisi dan nanti diterima oleh receiver yang sama. Dan nah, untuk sinyalnya tersebut sebenarnya sinyal yang direfleksikan dari kendaraan di depannya atau target. Nah, untuk radar FMCW sendiri seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya berada dalam rentang frekuensi 77 GHz. Untuk detailnya sendiri berada di 76 sampai 81 GHz, yang mana frekuensi tersebut memang dikhususkan untuk untuk radar di dalam sistem keamanan kendaraan. Alasan lain kenapa memakai 77 GHz karena frekuensi tersebut memang lebih akurat dalam menghitung jarak dan objek. Kecepatan aktual dan juga radar yang digunakan bisa berbentuk ringkas. Nah, untuk bentuknya sendiri seperti ini salah satu antena receiver dan transmitter yang dikeluarkan oleh Bosch. Nanti radar tersebut akan ditaruh di depan kendaraannya. Untuk bentuk dari modulnya sendiri di sebelah kiri, dan untuk nanti penempatan di kendaraannya ada di sebelah kanan. Gambar yang sudah saya lampirkan. Oke, ini bentuk dari ini cara kerjanya. Jadi ada speed control, ada distance control. Nah, nanti ada yang bisa diatur tuh, ada brake atau kecepatannya, ada speed sensornya, ada jaraknya. Nanti akan mengatur untuk brake control dan juga throttle controlnya. Nanti informasi tersebut yang tadi disampaikan oleh diterima oleh radarnya nanti akan diteruskan ke echo mobil. Nah, nanti selanjutnya di echo mobil akan diolah dan mengatur si throttle dan brake-nya atau gas dan remnya. Nanti dari radar tersebut juga tidak hanya asupan dari throttle control dan brake controlnya, tapi juga dari kecepatan kendaraan yang nanti terhubung di roda. Nah, tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, pada dasarnya untuk adaptive cruise control ini dia memakai FMCW dengan untuk detailnya sendiri menggunakan efek Doppler. Nah, efek Doppler sendiri merupakan perubahan dari suatu frekuensi atau gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak terhadap sumber gelombang tersebut. Oke, ini untuk bentuk dari chirp-nya ini hanya potongannya, jadi sinyal yang diterima merupakan duplikasi dari sinyal yang ditransmisikan. Jadi di mana dari hasil yang kita transmisikan dan kita yang terima itu terdapat perbedaan waktu, yaitu nanti dari perbedaan waktu tersebut bisa berkaitan dengan jarak. Karena sinyal bergerak dalam sinyal frekuensi, perbedaan VB atau frekuensi bitnya antara sinyal diterima dan dikirim, maka frekuensi bit biasa disebut bit frekuensi karena grafik tersebut linear dan dapat diperoleh terdiri dari bit frekuensi dan merupakan terdiri menjadi jarak. Jadi dari keseluruhan ini nanti ujung-ujungnya bisa diubah menjadi jarak. Oke, tentunya alat ini tidak lepas juga dari kelemahan. Sebenarnya pada dasarnya ACC tidak adaptive cruise control ini tidak sepenuhnya terotomasi. Adaptive cruise control ini sebenarnya merupakan level 1 dari autonomous. Nah, untuk level-level selanjutnya itu seperti ada di Tesla. Jadi mobil tersebut bisa berkendara secara sendiri. Nah, kalau di adaptive cruise control level 1 ini dalam arti ini sebenarnya harus ada pengawasan di balik dari kemudinya. Nah, tentunya
Selain dari hal itu, faktor kondisi seperti salju, hujan, dan kabut bisa mempengaruhi performa dari radarnya. Oke, mungkin segitu itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.